Oke. Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwata. Vande Ham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Payate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwara. Hare Krishna. Jadi selamat datang kembali Prabu-prabu semuanya. Prabu Yadawa, apakah Prabu Dewa masih ada di situ? Masih. Beliau sedang bersat nih. Oh, oke. Karena kalau tidak sibuk, mungkin saya memohon supaya Prabu Dewa bisa menyampaikan beberapa menit lah, 2-3 menit untuk kita. Ya, nanti mungkin setelah beliau bersat. Oke. Gimana Prabu Dewa? Mohon karunia-Nya untuk menyemangatkan kita semua di sini. Ada Krishna Prabu. Maaf Yeah, tentang bersedih. Nah. Jadi bol. Ayo pesat. Dari Yeah. jauh. Lanjut Prabu. Oke. Ya. Ya, jadi kemarin kita sudah sampai ke sloka 57. Ya, sloka 57, di mana kemarin kita berdiskusi mengenai 4 pertanyaan Arjuna. Setelah Arjuna diberikan pencerahan oleh Sri Krishna mengenai Buddhi Yoga. Jadi Buddhi Yoga seperti yang kita ketahui itu sama artinya dengan bhakti. Nah, lalu Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang sudah sepenuhnya mantap dalam bhakti atau cita pragya, mantap dalam kesadaran Krishna. Jadi ada 4 pertanyaan Arjuna. Yang pertama, bagaimana karakter ciri-ciri orang itu, orang yang sudah mantap dalam bhakti. Dan yang kedua, bagaimana bahasanya, bagaimana cara berbicara, yang dimana Srila Wiswanath Chakravarti Thakur menjelaskan bagaimana cara orang yang sadar akan Krishna sepenuhnya menanggapi masalah dalam hidupnya. Bukan hanya masalah saja, tapi jika ada sesuatu yang kelihatannya menguntungkan. Nah, dan yang ketiga, bagaimana caranya duduk. Artinya bagaimana cara orang itu mengendalikan indria. Dan yang keempat, bagaimana cara orang itu menyembuhkan indria. Cara berjalan. Jadi kita diskusikan. Oke. Jadi sudah kita diskusikan sampai sloka nomor 57. Jadi kita akan lanjut dari sloka 58. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menuntaskan bab 2 Srimad Bhagavad Gita. Oke. Nah, sekarang ini sloka nomor 58 menjawab pertanyaan Arjuna yang ketiga, bagaimana cara orang yang sadar akan Krishna sepenuhnya, yang sudah mantap cita pragya, mengendalikan indria-indria. Oke. Sloka 58. Yada samharate chayam kurmo anggani vasarvasaha indriya nindriyate vyas tasya pragya pratistita.
Orang yang dapat menarik indria-indrianya dari objek-objek indria, bagaikan kura-kura yang menarik kakinya ke dalam cangkangnya, mantap dengan teguh dalam kesadaran yang sempurna. Jadi beginilah cara orang yang sudah mantap dalam kesadaran Krishna mengendalikan indrianya. Jadi kalau memang tidak diperlukan, seperti halnya kura-kura, kalau kura-kura tidak memerlukan bagian tubuhnya, khususnya kakinya, keempat kakinya untuk berjalan, jadi kura-kura akan memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkangnya. Jadi seperti itu juga orang yang sadar akan Krishna. Tidak menggunakan indria-indrianya dalam kepuasan material. Itu saja kemarin kita sudah mendiskusikan antara mengendalikan indria dan menyibukkan indria. Sebenarnya ini adalah dua hal yang mohon penyembah yang lain untuk di mute dulu ya. Oke. Ya, jadi intinya di sini mengendalikan indria artinya tidak menyibukkan indria dalam untuk memuaskan indria pribadi, dalam kepuasan indria material. Jadi mengendalikan indria artinya seperti kita mengikuti 4 prinsip. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kita mengendalikan indria, tidak makan daging, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak melakukan seks di luar nikah, tidak berzina. Jadi seperti itu. Itu artinya mengendalikan. Nah, bagaimana dengan menyibukkan? Ya, tidak makan daging. Itu mengendalikan. Menyibukkan hanya kita hanya makan persadam saja. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang serupa, tapi hanya penyampaiannya yang berbeda. Kita tidak makan daging, artinya kita hanya makan makanan yang dipersembahkan oleh penyembah kepada Sri Krishna. Oke, Srila Prabhupada memberikan analogi di sini. Ya, indria-indria diumpamakan sebagai ular-ular yang berbisa. Indria-indria diumpamakan sebagai ular-ular yang berbisa, selalu ingin bertindak secara bebas sekali tanpa aturan. Seorang yogi atau penyembah harus kuat sekali agar dapat mengendalikan indria-indria yang diumpamakan sebagai ular tersebut, seperti seorang pawang ular. Dia tidak pernah membiarkan indria-indria bertindak secara bebas. Ya, jadi indria kita diibaratkan seperti seekor ular yang berbisa. Dan kita sebagai penyembah, sebagai yogi, jadi tentu saja yogi yang tertinggi akan dijelaskan di dalam bab 6 nanti, yogi nama Pisarvesan. Jadi di antara para yogi, penyembahlah yang paling tinggi. Jadi kita juga yogi. Para bhakta itu sebenarnya yogi yang tertinggi. Jadi sebagai orang yang menekuni bhakti yoga, jadi kita disebut dengan bhakti yogi. Dan kita harus mengendalikan indria kita yang diibaratkan seperti ular. Jadi ular, kita harus bertindak seperti pawang ular, harus bisa menaklukkan indria kita. Dan di sini juga Srila Prabhupada kembali menjelaskan lebih detail tentang slokanya dengan memberikan analogi kura-kura ini. Contoh yang terbaik yang dikemukakan di sini adalah kura-kura. Pada setiap saat kura-kura dapat menarik indria-indrianya, kemudian memperlihatkannya sekali lagi pada sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu. Begitu pula indria-indria orang yang sadar akan Krishna digunakan hanya untuk tujuan tertentu dalam pengabdian kepada Tuhan. Dan selain itu, indria-indrianya ditarik. Ditarik dalam artian kita tidak menyibukkan indria-indria kita dalam hal-hal material. Ya, kita hanya menyibukkan indria kita dalam kesadaran Krishna. Sarvo upadi vinirmuktam tatparak vena nirmalam risikena risikesa sewanam bhaktir ucap. Jadi itu adalah penyembah. Risikena risikesa. Bisnis kita, urusan kita, yaitu hanya untuk memuaskan indrianya Sri Krishna. Karena Sri Krishna adalah risikesa. Risikesa artinya penguasa indria. Dan kita menyadari bahwa indria kita juga merupakan propertinya Sri Krishna, merupakan milik Sri Krishna. Jadi harus digunakan untuk memuaskan Sri Krishna. Ya.
Oke. Sloka berikutnya masih mengenai mengendalikan indria. Visaya Winiwartante. Ini adalah sloka yang klasik di dalam Bhagavad Gita. Sloka yang klasik artinya sloka yang sudah begitu terkenal dan sering dikutip oleh para pengajar Bhagavad Gita. Visaya Winiwartante niraharasya dehina rasawarjam rasopyasya param dristva niwartante. Barangkali kepuasan indria-indria sang roh yang berada dalam badan dibatasi, walaupun keinginan terhadap objek-objek indria tetap ada. Jadi kata visaya artinya keinginan material. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sudah begitu masuk dalam kesadaran Krishna, ikut dalam kesadaran Krishna, ketika itu kita terbebas dari keinginan material. Karena memang sudah samskara, sudah melekat samskara ini di dalam pikiran kita, karena kita sudah menikmati indria-indria material ini, memuaskan indria-indria material dengan objek-objek indria selama berjuta-juta kehidupan. Makanya kita sulit sekali membebaskan diri dari memiliki keinginan material. Dan itu adalah hal yang wajar. Nanti akan dijelaskan di dalam sloka nomor 70. Nah, jadi visaya artinya keinginan material. Jadi terkadang setelah mengikuti kesadaran Krishna, bukan terkadang sih, memang itu faktanya. Jadi kita masih memiliki keinginan material. Nah, tetapi bila ia menghentikan kesibukan seperti itu dengan mengalami rasa yang lebih tinggi, kesadarannya menjadi mantap. Artinya di sini, walaupun keinginan itu masih ada, tapi kita sudah mendapatkan rasa kebahagiaan dalam melayani Krishna. Jadi kita mendapatkan jenis kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kebahagiaan material. Jadi khususnya orang-orang yang berumah tangga, orang yang tidak sadar akan Krishna. Jadi apa fokus utama mereka dalam kehidupan berumah tangga? Dijelaskan oleh Prahlad Maharaj. Yan maituna adi grihamedi sukam hitu cham kandu yane nakarayor iwadu kadukam. Jadi fokus utama mereka yaitu maituna artinya hanya hubungan seks. Jadi itulah yang menjadi fokus utama mereka. Mereka bekerja keras, menafkahi keluarganya, dan ujung-ujungnya hanya untuk memuaskan diri dalam kegiatan seksual. Kandu yanena karayor iwadu kadukam. Prahlad Maharaj menjelaskan kegiatan seksual ini diibaratkan seperti gatal pada kulit. Jadi kalau kita memiliki gatal, sensasi gatal pada kulit kita. Jadi kalau kita garuk memang terasa enak, tapi semakin kita garuk semakin enak, tetapi apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan duka. Kita akan luka dan mengeluarkan darah. Jadi kita akan berduka. Karayor iwadu kedukam. Jadi itu sebenarnya kegiatan seksual ini. Dan bagi kita yang menekuni kesadaran Krishna, itu bukan fokus utama kita. Jadi karena kita dalam kesadaran Krishna, kita berumah tangga, hidup berumah tangga, tapi Krishna lah yang menjadi center point dalam kehidupan rumah tangga kita. Apapun yang kita lakukan itu untuk Krishna. Bahkan melakukan hubungan seksual pun itu harus dipersembahkan sebenarnya pada Sri Krishna. Dharma viruddhutesu kamosmi bharatarsava. Krishna sendiri menyampaikan kepada Arjuna, nanti kita akan temukan di dalam bab 7. Dharma viruddhutesu kamo asmi. Jadi Krishna menjelaskan hubungan seks yang tidak menyimpang dari ajaran dharma itu adalah aku. Aku adalah hubungan seks yang tidak menyimpang dari ajaran dharma. Jadi seks itu juga merupakan Krishna kalau digunakan dengan benar. Jadi itu adalah poinnya di sini. Nah, kembali lagi ke sloka ini, param dristva nivartate, artinya kita meninggalkan kenikmatan material yang dimana dijelaskan di sini adalah kenikmatan dalam level yang lebih rendah.
kenikmatan yang sifatnya sementara dengan mengalami kenikmatan dalam berkesadaran Krishna, kebahagiaan dalam kesadaran Krishna. Prabhupada menjelaskan, apabila seseorang sungguh-sungguh sadar akan Krishna, maka dengan sendirinya dia akan kehilangan minat terhadap hal-hal yang hambar. Hal yang hambar di sini artinya hal-hal yang hanya berkaitan dengan indria-indria material, memuaskan, mencoba untuk memuaskan indria-indria material. Jadi Prabhupada menjelaskan ini, sungguh-sungguh sadar akan Krishna, maka dengan sendirinya dia akan kehilangan minat. Sekarang ini adalah tolak ukur kita. Penjelasan Srila Prabhupada yang ini merupakan tolak ukur untuk kita. Kalau kita masih memiliki keinginan material, artinya kita belum sepenuhnya sadar akan Krishna. Belum sepenuhnya sadar akan Krishna. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan di sloka berikutnya nanti, kalau kita baca penjelasan Srila Prabhupada di sloka berikutnya, dijelaskan di situ bahwa Yamunacharya adalah guru kerohaniannya Ramanujacharya. Jadi sebelumnya beliau merupakan seorang raja, tetapi akhirnya beliau mengambil sannyas dan menjadi seorang sannyas. Dan di situ beliau mengatakan yan maituna yadawadi mama cita Krishna pada raminde nawa rasha damanyu datang tumas kadawadi bata nari sanggama smaryamane bhavatimu kavikara sustu nisti vanamcha. Jadi beliau mengatakan, ketika aku ingat pergaulan dengan lawan jenis, nari sanggama, nari artinya wanita, sanggama artinya bergaul dengan wanita. Ketika pikiran itu terlintas di kepalanya Yamunacharya, jadi apa yang beliau lakukan? Beliau langsung berludah di dalam pikirnya, karena menganggap itu adalah hal yang jijik. Nah, penjelasannya di sini adalah Yamunacharya sekalipun seorang acarya, seorang penyembah murni, karena beliau merupakan seorang raja sebelum menjadi seorang sannyasi. Jadi kehidupan seorang raja ya memang sudah wajar seperti itu, penuh dengan kemewahan, memiliki istri yang banyak. Jadi bahkan sampai setelah beliau menjadi seorang sannyasi sekalipun, terkadang pikiran itu masuk, pikiran menikmati bersama wanita itu terlintas, bayangannya terlintas gitu. Jadi kita bisa melihat di sini, bahkan penyembah murni sekalipun terkadang bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Karena memang samskara sudah kuat melekat. Samskara seperti itu sudah kuat melekat di dalam pikiran kita. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Yamunacharya, beliau tidak menghiraukan, tidak menggubris keinginan material itu. Ya, hanya terlewat begitu saja. Oke, ini adalah hal yang salah, tidak boleh dilakukan. Berhenti. Ya. Tapi bagi kebanyakan orang, mengapa kadang-kadang bahkan seorang sannyas sekalipun bisa jatuh, karena begitu ada keinginan itu terlintas di pikiran mereka, itu terus dipikirkan, dipertimbangkan, apakah saya harus. Jadi itu yang membuat seseorang itu jatuh dalam kesadaran Krishna. Jatuh dalam kesadaran Krishna artinya tidak sepenuhnya jatuh, karena tidak ada ruginya sebenarnya dalam kesadaran Krishna. Ketika kita mengatakan seseorang itu jatuh dalam kesadaran Krishna, itu artinya hanya terhambat sebentar saja. Terhambat sebentar saja, dan mereka akan melanjutkan baktinya kembali. Jadi kita sering mengalami hal ini. Jadi kita meninggalkan keinginan yang sifatnya kenikmatan yang sifatnya rendah, kenikmatan material, karena kita sudah menikmati hal yang lebih tinggi. Contohnya seperti makan daging, ya, seperti makan daging. Sebelum ikut dalam kesadaran Krishna, oke, karena tidak semua orang di sini di dalam forum ini terlahir di dalam keluarga penyembah. Seperti Prabu Yadawa, contohnya Prabu Krishna Prema terlahir di keluarga penyembah. Mereka begitu beruntung. Tapi kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang itu tidak terlahir di dalam keluarga penyembah.
Jadi kita pernah merasakan apa yang namanya daging, ya merokok, berjudi, mabuk-mabukan. Nah, sekarang kita berada dalam kesadaran Krishna, jadi secara otomatis kita tidak lagi memiliki keinginan, rasa untuk melakukan, contohnya makan daging gitu. Jangankan makan daging, mencium saja sekarang kita rasanya kayak mual gitu, ingin muntah. Yang sebenarnya sebelum ikut kesadaran Krishna kita begitu wah senang sekali mencium, tapi sekarang baru mencium saja udah rasanya udah kayak keblinger, sudah ingin muntah gitu. Karena memang natural sifatnya, alami untuk meninggalkan keinginan kenikmatan yang bersifat material kalau kita sudah mencicipi, merasakan betapa enaknya mahaprasadam. Tentu saja bagi orang yang tidak dalam kesadaran Krishna, mereka berpikir, oh bagaimana mereka bisa hidup tanpa daging. Tapi bagi kita, ya itu adalah hal yang wajar, hal yang sudah normal bagi kita. Kita bahkan tidak memiliki keinginan untuk makan daging. Jadi itu salah satu. Apa ada yang lain, penyembah yang lain yang ingin membagikan contoh yang lain? Apa yang kita begitu gandrungi sebelum ikut kesadaran Krishna dan setelah ikut dalam kesadaran Krishna, kita mengerti bahwa itu adalah hal yang rendah sekali. Ayo silakan, mari kita bertukar pengalaman dalam forum ini. Hare Krishna. Oh ya, Prabu Satwata di sini memberikan contoh di kolom chat seperti main PS. Ya, main PS. Memang begitu mengasihkan ya main PS. Bahkan ada orang yang main PS seharian penuh. Main PS. Tapi setelah itu dalam kesadaran Krishna ya secara otomatis itu hanya membuang-buang waktu saja. Kita mengerti itu hanya membuang-buang waktu saja. Bahkan ada orang yang pernah diberitakan, bahkan ada orang yang sampai meninggal gara-gara main PS karena main PS selama 30 jam non-stop. Jadi tidak makan, tidak minum, begitu fokus dan akhirnya mati. Ya, ada contoh yang lain? Banyak. Seperti mabuk-mabukan, minum alkohol, merokok. Jadi bagi kita itu adalah hal yang tidak begitu menguntungkan sama sekali. Seperti ya apa contohnya nonton TV contohnya. Ya. Bagi penyembah kita tidak. Bahkan ini adalah hal yang paling aneh sebenarnya. Kalau ada seorang penyembah grihasta yang memiliki TV di rumahnya. Untuk apa? Oke lah kalau nonton berita, ingin tahu tentang perkembangan negara, apa yang terjadi. Ya, tapi itu juga tidak begitu, gimana ya? Tidak begitu penting sebenarnya. Ya, karena kita memiliki tujuan hidup yang berbeda. Oke lah nonton berita. Tapi kalau seorang penyembah sudah lama ikut dalam kesadaran Krishna, contohnya 10 tahun, 20 tahun, tapi masih juga nonton sinetron, contohnya ya, ini artinya ada yang salah di sini. Jadi bagi kita film-film seperti itu sudah tidak begitu bermakna, karena kita sudah mendapatkan rasa yang lebih tinggi kebahagiaan di dalam kesadaran Krishna. Oke, kita lanjut ya. Sloka nomor 60. Wahai Arjuna, alangkah kuat dan bergeloranya indria-indria sehingga pikiran orang yang bijaksana yang sedang berusaha untuk mengendalikan indria-indrianya pun dibawa lari dengan paksa oleh indria-indria itu. Nah, di sini Sri Krishna menjelaskan bahwa orang yang bijak sekalipun, orang yang memiliki pengetahuan sekalipun, kadang mereka juga bisa jatuh
dikhayalkan oleh keinginan untuk memuaskan indria. Prabhupada tentu saja memberikan contoh di sini. Yang pertama yaitu Wiswamitra Muni. Jadi Wiswamitra, dulunya beliau merupakan seorang raja juga, dan akhirnya beliau pergi ke hutan menjadi seorang petapa, seorang muni, seorang resi. Dan karena dijelaskan di awal Wiswamitra Muni, beliau bermeditasi terhadap aspek Brahman dari Sri Krishna, yang artinya beliau bermeditasi kepada kekosongan. Jadi beliau ingin mengendalikan indria-indria beliau, dan beliau tahu bahwa memuaskan indria-indria material itu sebenarnya hal yang tidak baik. Tetapi ketika digoda, tentu saja Indra mengirimkan Menaka, karena Indra takut posisinya akan diambil oleh Wiswamitra Muni. Walaupun Wiswamitra Muni tidak memiliki pemikiran seperti itu, tapi Indra merasa takut. Akhirnya dikirimlah Menaka. Dan ketika mendengarkan suara dari gelang kakinya Menaka, kerincing, 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 akhirnya Wiswamitra Muni mendengar suara gelang kaki saja dari seorang wanita Wiswamitra Muni langsung menjadi goyah, dan akhirnya beliau melakukan hubungan seksual dengan Menaka seperti itu. Karena beliau tidak sepenuhnya sibuk dalam kesadaran Krishna. Beliau pada saat itu hanya memuja Brahman, aspek dari Sri Krishna, aspek kekosongan, hanya cahaya saja. Dan Prabhupada juga memberikan contoh yang lain seperti Maharaja Ambaris. Jadi Maharaja Ambaris yang dimana beliau merupakan seorang raja tetapi juga seorang Vaishnava. Jadi beliau menyibukkan diri dalam kesadaran Krishna sepenuhnya. Sawai mana Krishna padara windaya cam siwai punta gunanu warnane karau harir mandira marjana disau srutim cakara chat srutim cakara chat ardani mukundalila ya darsani trisau dan sebagainya. Ada 3 sloka yang sebenarnya menjelaskan tentang keagungan Maharaja Ambaris. Jadi sawai mana Krishna padara windaya, beliau selalu berpikir tentang Krishna. Wacam siwai punta guna, beliau selalu mengagungkan Sri Krishna, menyibukkan kata-kata beliau hanya untuk Krishna kata. Srimat Tulasya Rasanam Tadat hanya memakan persembahan makanan yang sudah dipersembahkan pada Sri Krishna, khususnya daun tulasi. Srimat Tulasya Rasanam Tadat pada hari Kshetra pada Nusantara, menggunakan kaki beliau untuk berjalan ke kuil-kuil Krishna. Jadi seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, seperti Ambaris Maharaj, yang sudah tidak memiliki keinginan material lagi, sibuk sepenuhnya dalam kesadaran Krishna, beliau selalu bersifat tenang, tetap tenang. Walaupun ketika itu beliau akan dibunuh oleh Durwasa. Jadi beliau sama sekali tidak merasakan takut, kekhawatiran, karena beliau sudah sepenuhnya berserah diri pada Sri Krishna. Tapi di satu sisi kita melihat Wiswamitra Muni, beliau yang memiliki pengetahuan tinggi sekalipun karena tidak menyibukkan sepenuhnya diri beliau kepada Sri Krishna, jadi beliau akan menjadi goyah, tergoyahkan. Karena indria begitu kuat, indria kita begitu kuat, bahkan kalau kita memiliki pengetahuan sekalipun, kalau kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Krishna, kita memiliki pengetahuan, ya pasti kita akan dikalahkan oleh indria kita. Makanya dijelaskan juga oleh Maharaja Yayati pada istrinya Dewayani. Apa kata beliau? Matra swasra duhitraya na vivita sano bhavet balawan indriya gramo vidwamsam apikar sati. Jadi vidwamsam apikar sati. Vidwam artinya orang cerdas, orang yang telah mempelajari Weda. Namanya vidwam. Apikar sati. Bahkan orang seperti itu pun pikirannya bisa ditarik oleh indria-indrianya. Makanya dianjurkan di sini matra swasra
duhitrawa, na wiwikta sanu bhavet, na wiwikta asam. Artinya hendaknya seseorang jangan duduk berdampingan, berdekatan dengan matra ibunya, matra swasra, saudara perempuan, ibunya, saudara perempuannya, dan matra swasra duhitrawa. Duhitrawa artinya anak perempuan. Kita mengetahui ibu kita, ini saudara perempuan kita, ini anak perempuan kita. Tapi Maharaja Yayati menjelaskan jangan duduk berdampingan, berdekatan. Karena pahlawan indria gramu, karena indria begitu kuat sekali. Bahkan orang cerdas sekalipun bisa terbawa, terhanyutkan oleh keinginan untuk menikmati seks. Seperti itu. Ya, Prabhupada juga menjelaskan, Krishna memberitahu Arjuna jangan bukan. Ini adalah kutipan dari Sarendra Antumi. Krishna memberitahu Arjuna jangan berhenti bekerja, jangan menjadi seorang gyani. Gyani artinya orang yang mengejar gyana, pengetahuan. Jangan hanya menjadi seorang gyani, seorang yang hanya membedakan antara materi dan roh. Lakukan tugasmu dalam budi yoga, dalam kesadaran Krishna. Krishna menunjukkan kepada Arjuna kekurangan gyana untuk mengajukan keunggulan bhakti yoga. Nah, di sini kita melihat apa yang namanya dengan tangga yoga. Tangga yoga, tingkatan-tingkatan yoga. Dari karma, gyana, kemudian budi yoga atau kesadaran Krishna. Jadi, tentu saja gyana lebih tinggi daripada karma. Tapi ketika karma didasari dengan gyana yang mantap dalam kesadaran Krishna, itu akan menjadi niskama karma atau budi yoga atau kesadaran Krishna, kegiatan dalam kesadaran Krishna. Jadi di sloka ini Sri Krishna mengatakan kepada Arjuna bahwa jangan mencoba untuk, karena kita melihat di sloka nomor 7 bab 2 sloka bab 2 sloka 5, Vaiksham api haloke, Arjuna ingin menjadi seorang pengemis, menghindari pertempuran. Jadi Krishna menasihati Arjuna jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang hanya berdiam diri saja. Jangan berpikir bahwa dengan menghindari pertempuran ini kau bisa terbebaskan dari reaksi dosa. Makanya jangan hanya menjadi gyani, jangan menjadi orang yang tidak aktif. Karena memang sifat indria begitu apa ya istilahnya, wild, buas, bukan buas ya. Intinya indria selalu ingin melakukan sesuatu. Berapa lama kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu? Makanya di sini Krishna menginginkan Arjuna supaya tetap lakukan tugas dan kewajibanmu, tapi dalam kesadaran Krishna atau budi yoga. Oke. Sloka nomor 61. Yukta asita mat paraha. Yukta asita mat paraha artinya selalu sibuk dalam kesadaran Krishna. Orang yang mengekang dan mengendalikan indria-indria sepenuhnya dan memusatkan kesadarannya sepenuhnya padaku, dari Krishna, dikenal sebagai orang yang mempunyai kecerdasan yang mantap. Srila Prabhupada menjelaskan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa paham tertinggi kesempurnaan yoga ialah kesadaran Krishna. Kalau seseorang belum sadar akan Krishna sama sekali, tidak mungkin ia mengendalikan indria-indria. Oke, Prabhupada mengatakan demikian. Mari kita telaah. Apakah kita sudah sadar akan Krishna? Ya, kita sadar akan Krishna. Mungkin belum sepenuhnya. Mungkin belum sepenuhnya. Tapi Prabhupada menjelaskan di sini, kalau seseorang belum sadar akan Krishna, sama sekali tidak mungkin ia mengendalikan indria-indria. Jadi kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bisa mengendalikan indria-indria kita? Mungkin sampai
point, certain point dalam batasan tertentu, kita sudah bisa mengendalikan indera kita. Jadi kembali lagi kita harus flashback before and after coming to Krishna consciousness. Jadi sebelum menjadi penyembah dan sekarang. Oke lah, sekarang kita belum bisa mengendalikan indera kita secara penuh. Tapi kalau kita ingat kembali sebelum kita ikut kesadaran Krishna, oh betapa betapa tidak terkendalinya kita, ya, khususnya dalam berbicara atau berperilaku. Jadi sampai batasan tertentu kita sudah bisa mengendalikan indera kita. Jadi seperti itu. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Krishna, semakin mudah bagi kita untuk bisa mengendalikan indera-indera kita. Ya, ini sloka 62 dan 63. Dhyayatu Wisayam Pumsa. Jadi ini adalah 8 tahapan bagaimana seseorang itu bisa jatuh dalam ikatan dunia material ini. Dan ini adalah tahapannya. Yang pertama yaitu dhyayatu. Dhyayatu artinya memikirkan objek-objek indera. Dhyayatu wisaya artinya keinginan material. Oh, kita berpikir, pertama kita berpikir. Akhirnya apa yang terjadi setelah berpikir? Sanggastesu upajayate. Sanggastesu upajayate. Setelah berpikir, kita akan menjadi terikat. Kita akan menjadi terikat. Nanti kita akan menjadi terikat dengan objek indera itu karena kita memikirkan. Sanggastesu upajayate, sanggat sanjayate kama. Kalau sudah terikat, jadi nafsu. Kita memiliki keinginan untuk memiliki, untuk mendapatkan, untuk memuaskan indera kita dengan objek itu. Kama. Krodat bhavati samoha. Kamat krodo abijayate. Nah, kamat krodo abijayate. Dari kama, dari nafsu muncullah amarah. Kenapa bisa muncul amarah? Karena sebenarnya ada 2 hal yang muncul dari nafsu. Dari kama ini ada 2 hal yang muncul, yaitu lobha dan kroda. Makanya dijelaskan oleh Sri Krishna, Trividam narakasyedam dwaram nasaha namat manakam kama krodas tatha lobas tasmat etat trayam kajet. Jadi ada 3 pintu menuju neraka, yaitu kama, kroda, loba. Tasmat etat trayam kajet. Kalau ingin terhindar dari api neraka, kita harus meninggalkan 3 hal ini. Jadi kama, yang pertama kama, kalau kama bisa dipenuhi, maka loba akan muncul. Ya, kalau kama bisa terpenuhi, maka loba akan muncul. Kalau keinginan kita bisa terpenuhi, kita akan menginginkan hal yang lain lagi. Ini namanya loba. Tapi kalau kama tidak terpenuhi dan keseringan, ini adalah hal yang lazim, yang sering terjadi, keinginan kita sering tidak terpenuhi. Jadi dengan cara seperti itu kita akan menjadi marah. Makanya kama krodo abijayate. Dari kama muncullah kroda amarah. Dan sloka 63, kroda bhavati samoha. Samoha artinya ilusi. Dari kroda, dari amarah, kita sekarang sudah diilusikan, menghayal dalam artian kita kehilangan pemikiran kita. Makanya kalau orang lagi marah, sebenarnya jangan begitu, kata-katanya jangan begitu ditanggapi dengan serius. Khususnya bagi kita yang berada di dalam grihastha ashram. Oke, ini sangat penting sekali. Karena memang tidak bisa dihindari pertengkaran antara seorang suami dan istri. Makanya kalau suami dan istri dianjurkan, kalau lagi bertengkar, jangan diambil kata suami atau kata istri yang sedang marah dengan serius. Karena
kalau kita sudah marah, kita pasti akan diilusikan dan kita bisa mengucapkan apapun, hal buruk apapun, bahkan sampai terkadang kita bisa saja mengucapkan, saya menyesal menikah dengan kamu. Oke, walaupun sudah dikatakan seperti itu, tapi karena orang itu merasa marah, jadi apapun bisa dikatakan. Makanya jangan dianggap serius. Jadi ini adalah kunci supaya kita bisa hidup langgeng dengan suami atau istri kita. Ya. Jangan ambil kata suami atau istri kita pada saat dia marah, pada saat mereka marah dengan serius. Karena kita tahu di sini Trodan Bhawati Samoha. Ini adalah tujuannya mengapa kita mempelajari Bhagavad Gita. Salah satu yaitu untuk melihat hal ini. Kalau orang sudah marah, ya tentu saja pikirannya sudah sana kemari. Tidak berpikir dia untuk melontarkan kata-kata. Karena tidak tenang, pikirannya sudah mendidih. Samoha. Lalu Samoha Smriti Wibrama. Smriti Wibrama artinya kehilangan memori, kehilangan ingatannya. Sudahlah, kalau sudah diilusikan ya kita tidak ingat apa-apa lagi, kita akan ngarung hidup. Smriti Wibrama, Smriti Bramsad, Budi Naso. Kalau sudah kehilangan memori, ingatan, Budi Nasa. Artinya kita kehilangan kecerdasan kita. Jadi sudah tidak ada kecerdasan lagi. Nah, cara berpikir orang yang lagi marah, orang yang sedang marah dengan orang yang tenang itu berbeda. Jadi orang yang marah cenderungan mereka tidak berpikir sama sekali untuk mengeluarkan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu Budi Nasa Pranasyati, artinya jatuh di kolam kehidupan alam material. Ya, ini. Ya, contoh ya perputaran ini. Contohnya seorang laki-laki memikirkan seorang wanita. Ini contoh saja. Contoh yang paling gampang ini yang saya berikan. Seorang laki-laki memikirkan seorang wanita. Kemudian karena selalu memikirkan wanita itu, dia menjadi terikat. Karena keterikatan inilah nafsu muncul. Setelah karena nafsunya muncul nafsu dan keinginannya tidak terpenuhi, maka orang itu menjadi frustasi, stres, marah. Dan setelah marah dia akan dibingungkan, diilusikan sampai kehilangan akalnya, kecerdasan juga hilang, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang itu akan jatuh ke dunia material. Karena sebenarnya dari memikirkan saja kita sudah membukakan pintu gerbang kita untuk kembali ke dunia material. Jadi orang ini karena begitu busuk memikirkan objek indria, contohnya wanita, ya ada kehidupan berikutnya, untuk memenuhi keinginannya, dia harus menjelma lagi. Oke, Srila Prabhupada menjelaskan di sini, di sloka nomor 62. Orang yang belum sadar akan Krishna mengalami keinginan duniawi selama ia merenungkan objek-objek indria. Indria-indria memerlukan kesibukan yang nyata. Dan kalau indria-indria tidak digunakan dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan, maka indria-indria pasti akan mencari kesibukan dalam pengabdian kepada keduniawian. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini hanya ada dua pilihan. Kita memiliki dua pilihan. Apakah kita mau melayani Krishna atau melayani Maya. Melayani diri kita artinya melayani Maya. Jadi ada dua pilihan saja di sini. Karena yang sebenarnya kita tidak bisa membiarkan mengekang indria kita untuk tidak melakukan sesuatu. Hanya Prabhupada menjelaskan di sini indria-indria kita memerlukan kesibukan yang nyata. Yang nyata ya artinya kesibukan yang betul-betul bisa dilihat yang nyata. Jadi ada dua pilihan, entah melayani Krishna atau melayani Maya. Oke, ini adalah akhir dari presentasi untuk lanjutan kelas yang kemarin mengenai menjawab 3 dari 4 pertanyaan Arjuna mengenai orang yang sudah berada dalam
kesadaran yang mantap, kesadaran Krishna yang mantap, kita pelajari. Oke, apa ada pertanyaan sejauh ini atau komentar? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Sloka nomor 64. Dan ini akan menjawab pertanyaan Arjuna yang terakhir, yaitu bagaimana caranya orang yang sepenuhnya mantap dalam kesadaran Krishna menyibukkan indria-indrianya. Gimana Prabu Yadawa? Apakah Prabu Dewa masih Prasad beliaunya? Kalau tidak, saya ingin mengundang Prabu Dewa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah kata. Oh, kelihatannya Prabu Yadawa tidak ada di sini lagi. Sudah menghilang. Oke lah, tidak apa-apa. Krishna menasihati Arjuna untuk mengendalikan indrianya dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan karunia Tuhan dan menjadi bahagia. Itu bagian sebelumnya. Nah, sekarang lanjut ke sloka 64. Tetapi orang yang sudah bebas dari segala ikatan dan rasa tidak suka, serta sanggup mengendalikan indria-indria melalui prinsip-prinsip kebebasan yang teratur, dapat memperoleh karunia sepenuhnya dari Tuhan. Ya, kalau kita melihat di sini, gambar ini, ya ini adalah contoh orang yang ingin mengendalikan indrianya secara artifisial. Artifisial artinya secara tidak wajar. Artinya mereka berpikir bahwa dengan hanya duduk bermeditasi seperti ini, mereka bisa mengendalikan indria-indria. Tapi berapa lama mereka akan bertahan untuk bisa duduk seperti ini? Tidak lama. Makanya Srila Prabhupada menjelaskan di sini. Sudah dijelaskan bahwa seseorang dapat mengendalikan indria secara lahiriah dengan suatu proses yang tidak wajar. Sudah dijelaskan bahwa seseorang dapat mengendalikan indria-indria secara lahiriah dengan suatu proses yang tidak wajar. Tetapi kalau indria-indria tidak dijadikan pun dalam pengabdian rohani kepada Tuhan, maka kemungkinan besar dia akan jatuh. Makanya ini fail artinya gagal. Karena setelah melakukan proses meditasi seperti itu, mereka akan menyibukkan diri mereka kembali dalam kegiatan material. Jadi kalau tidak menyibukkan indria kita dalam kegiatan rohani, dalam kesadaran Krishna, jadi sepenuhnya kita tidak bisa mengendalikan indria. Ya. Di setiap kuil, ini adalah kutipan dari kelas Srila Prabhupada, di setiap kuil terdengar suara musik yang bagus. Jika Anda di sana, Anda duduk sebentar, dan Anda mendengar, dan Anda menjadi puas. Jadi telinganya puas, matanya puas, kemudian Anda ditawari prasad yang enak. Jadi Prabhupada menjelaskan di sini, kalau kita ke tempel-tempel, ke kuil Krishna, jadi di situ kita bisa memuaskan indria kita dengan cara yang rohani. Jadi setiap orang menginginkan kepuasan indria-indria, ingin memuaskan indria-indrianya. Tapi ini adalah cara kita memuaskan indria kita, yaitu dengan cara rohani. Seperti contohnya telinga. Jadi kita selalu ingin mendengarkan sesuatu yang indah. Mata ingin melihat sesuatu yang indah. Jadi mata ini bisa dipuaskan dengan melihat arca wigraha Sri Krishna, darsan pada arca. Dengan kirtan kita bisa memuaskan telinga kita. Dengan mendengarkan Krishna Katha kita memuaskan telinga kita. Lalu kemudian kelas kirtan dan prasadam.
memuaskan lidah kita. Jadi kebanyakan orang di dunia material ini sibuk dengan memuaskan indera-inderanya, bahkan khususnya makan sekalipun. Ya, oh hari ini kita sudah makan di restoran ini, besok kita harus pergi ke sana, coba lagi, coba makanan ini, makanan itu, ya, dan seterusnya seperti itu. Prabhupada juga menjelaskan, dan tidak hanya di Brindawan, di setiap kota sistemnya masih berjalan. Itu berarti indera kita dengan cara berbeda, mereka disibukkan secara rohani. Jadi adalah konsep yang salah ketika kita berpikir bahwa sebagai penyembah, ketika kita mengikuti kesedaran Krishna, kita sudah tidak diizinkan lagi untuk memuaskan indera. Siapa bilang kita masih bisa, tapi dengan cara yang rohani, memuaskan indera dengan cara yang rohani. Kamam cadasye natu kama kamyaya. Seperti Ambaris Maharaj. Kamam cadasye natu kama kamyaya. Yaitu tamas sloka. Yaitu tamas sloka. Itu artinya utama sloka. Sri Krishna yang dipuja dengan sloka-sloka pilihan. Jadi kamam cadasye natu kama kamyaya. Jadi keinginan beliau hanya ingin memuaskan, hanya ingin melayani utama sloka. Hanya ingin melayani Sri Krishna. Dan dengan cara seperti itu kita bisa memuaskan indera kita dengan cara yang bersamaan pada waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa melihat arca Sri Krishna yang dimana menyucikan dan juga sekaligus memberikan kesenangan terhadap indera kita, indera penglihatan kita. Yasyananam makara kundala charu karna brajat kapola subagam sawila sahasam nityot sawam nata tripur brisibi bibantyo naryo naras chamudita kupita nimescha. Jadi sloka ini dijelaskan oleh Sukadewa Goswami di dalam skanda 9 Srimad Bhagavatam bab terakhir, skanda 9 Srimad Bhagavatam. Jadi yasyananam makara kundala charu karna. Jadi di situ dijelaskan makara kundala charu karna. Karena artinya telinga. Jadi di telinganya Sri Krishna ada sebuah anting yang berbentuk ikan hiu, kundala. Kundala lasat kundalam gokule brajamana. Jadi anting hiu yang bergoyang. Ada modal rastaka. Jadi yasyananam makara kundala charu karna. Wajah Sri Krishna begitu tampan, begitu menarik, dan telinga beliau dihiasi dengan kundala, dengan anting yang berbentuk ikan hiu. Berajat kapula subhagam, dan hanya melihat wajah Sri Krishna saja, itu sebenarnya subhaga. Subhaga artinya begitu mujur sekali. Sawila sahasam nityo utsawam. Nityo utsawam artinya itu bagaikan sebuah perayaan, festival, utsawa artinya festival, nitya utsawa, nitya artinya kekal, nitya utsawa. Jadi ketika kita darsan kepada arca wigraha, sebenarnya ini adalah sebuah festival untuk mata kita. Nata tribur drisibi bibantyo. Dan bagi penyembah murni seperti di Brindawan, Natra Tripur Drisibi Bibantyo. Mereka tidak pernah merasa puas. Bibantyo artinya meminum nektar. Meminum nektar ketampanan Sri Krishna, wajah Sri Krishna melalui mata mereka. Jadi mereka meminum nektar ini melalui mata mereka. Naryo naras camudita kupeta nimecha. Dan para penduduk Brindawan, kupeta nimecha, ketika mata mereka berkedip, jadi mereka begitu marah sekali. Bahkan mereka mengutuk Brahma. Pencipta macam apa Anda ini, Brahma? Anda menciptakan mata ini dengan tidak sempurna. Mengapa mata ini harus berkedip ketika mata ini berada, ketika Sri Krishna tepat berada di depan mata ini? Mengapa mata ini harus berkedip? Dan ketika Krishna sudah pergi ke Mathura, mengapa mata ini tetap terbuka? Jadi apa gunanya? Jadi seperti itu. Penyembah yang murni selalu ingin
melihat Sri Krishna. Dan ketika melihat arca wigraha Sri Krishna, mereka begitu merasakan kebahagiaan, mata mereka terasa terpuaskan. Begitu juga dengan indria yang lain. Telinga tidak dipuaskan dengan mahaprasadam yang enak. Jadi ini adalah pertapaan kita, cara kita menyibukkan indria kita. Dan dengan cara seperti itu, otomatis indria kita bisa dikendalikan sebenarnya. Ya. Oke, sloka nomor 65. Tiga jenis kesengsaraan. Ya, tiga jenis kesengsaraan kehidupan material tidak ada lagi pada orang yang puas seperti itu dalam kesadaran Krishna. Dengan kesadaran yang puas seperti itu, kecerdasan seseorang mantap dalam waktu singkat. Jadi kalau kita sudah fokus dalam kesadaran Krishna, merasakan kebahagiaan dalam kesadaran Krishna. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa mantap dalam menekuni pelayanan bakti kepada Krishna. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak berada dalam kesadaran Krishna? Sepenuhnya tidak berada dalam kesadaran Krishna. Jadi di sini dijelaskan, tanpa bakti, apapun yang dimilikinya atau apa yang dilakukannya tidak bisa memberikan kepuasan. Seperti yang kita lihat dalam contoh ratapan Srila Vyasadeva dalam skanda pertama dari Srimad Bhagavatam. Vyasadeva telah menyusun Weda, menambahkan Purana dan menyusun Mahabharata. Namun karena beliau tidak menekankan bakti, beliau tetap tidak puas dalam pikirannya. Nah, di sini dijelaskan, diberikan contoh seperti Srila Vyasadeva. Jadi Srila Vyasadeva sudah menuliskan banyak sekali kitab suci, khususnya Mahabharata. Jadi Bhagavad Gita ini merupakan intisari dari Mahabharata. Karena Bhagavad Gita ini terjadi sebelum peperangan antara Kaurawa dan Pandawa, antara Pandawa dan Kaurawa. Jadi di sini disebutkan Vyasadeva tidak merasa puas karena beliau tidak menekankan bakti. Tetapi yang kita ketahui, Bhagavad Gita merupakan sebuah kitab yang penuh dengan bakti sebenarnya. Baru saja kita sampai di bab 2 ini. Di akhir dari bab 2 ini sudah penuh tentang bakti. Nah, kalau kita ingat juga di dalam bab 1, Senaya Rubayor Madhye Ratham Stapayame Achyuta. Jadi Arjuna meminta Sri Krishna, "Hei Achyuta, Senaya Rubayor Madhye Ratham Stapayame." Tolong bawa keretaku di antara kedua belah pihak. Jadi di situ dijelaskan mengapa Sri Krishna rela menjadi kusir keretanya Arjuna, karena Arjuna memiliki bakti yang tulus pada Sri Krishna. Jadi dari bab 1 Bhagavad Gita pun kita sudah menemukan bakti. Habis. Apa? Lalu mengapa di sini dijelaskan Srila Vyasadeva? Berikan sama rajanya. Srila Vyasadeva tidak merasa puas karena beliau tidak menekankan bakti. Yang artinya di sini kalau kita telaah, dan sebenarnya inilah alasan Vyasadeva menulis Srimad Bhagavatam. Jadi setelah menulis Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva merasakan puas di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau kita telaah, Bhagavad Gita merupakan sebuah kitab suci yang penuh dengan uraian bhakti. Tetapi di sini Bhagavad Gita tidak menjelaskan secara lebih detail, secara lebih mendalam. Apa artinya secara lebih mendalam? Jadi secara lebih mendalam artinya tidak menjelaskan tentang penyembah murni Sri Krishna yang memiliki hubungan spesial dengan Sri Krishna, khususnya para gopi di Vrindavan. Karena kalau kita berbicara tentang Krishna, tentang bakti kepada Krishna, kita tidak bisa memisahkan Krishna dengan penyembah beliau yang beliau cintai. Tentu saja Arjuna merupakan penyembah murni Sri Krishna, tetapi
hubungan antara Arjuna dengan Krishna tidak sedekat, tidak sespesial seperti hubungan Sri Krishna dengan para gopi di Vrindavan dan khususnya Srimati Radharani. Jadi seperti halnya kalau kita merayakan Narasingha Chaturdasi contohnya. Jika kita ingin mengagungkan Sri Narasingha Dewa, jadi kita tidak bisa memisahkan lila Sri Narasingha Dev dengan Prahlad Maharaj. Pasti kita akan membicarakan Prahlad Maharaj pada saat Narasingha Chaturdasi. Kemudian pada saat Ram Navami juga contohnya, pasti kita akan mengagungkan betapa hebatnya Hanuman, betapa kuatnya Hanuman, kontribusi Hanuman untuk membantu Sri Ram mengalahkan Rawana. Jadi seperti itu, kita tidak bisa memisahkan Krishna dengan penyembah murni beliau. Karena memang sudah menjadi prinsip dasar, devotees first, then Krishna. Artinya puaskan Krishna, puaskan penyembah Sri Krishna terlebih dahulu, baru Krishna akan merasa dipuaskan. Vishnur Aradyate Anta. Apa itu slogannya? Yang diungkapkan oleh Dewa Siwa kepada Parwati. Ada dana nam sarvesam Vishnur Aradanam param. Tasmat paradharam Dewi Tadiana Samarjana. Jadi Dewa Siwa menjelaskan kepada Parwati, Aradananam sarvesam Vishnur Aradanam param. Di antara semua objek yang patut dipuja, Sri Wisnu atau Sri Krishna lah objek yang tertinggi. Tapi slokannya tidak berhenti di situ. Tasmat paradharam Dewi Tadianam Samarjana. Tapi lebih tinggi dari pemujaan kepada Sri Krishna yaitu pemujaan terhadap penyembah murni Sri Krishna. Makanya Bhagavad Gita penuh dengan informasi mengenai bhakti, tetapi tidak begitu mendalam. Kita diberikan informasi bahwa tujuan kita hanyalah menyerahkan diri kepada Krishna sarwan harman parityaja. Itu adalah bhakti. Tapi tidak dijelaskan mengenai lila Sri Krishna dengan penyembah murni beliau. Jadi di sini di dalam Bhagavad Gita tidak ada kita menemukan lila-lila, tidak menemukan lila, hanya filsafat saja, filsafat mengenai karma, jnana, dan bhakti. Filsafat mengenai suara, jiwa, prakriti, kala, dan karma. Itu saja. Makanya Vyasadeva tidak merasa puas. Setelah itu beliau bermeditasi, muncullah Narada Muni dan memberikan instruksi supaya setelah Vyasadeva mulai menulis Srimad Bhagavatam. Ya, sloka nomor 66. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam kesadaran Krishna tidak mungkin memiliki kecerdasan rohani maupun pikiran yang mantap. Tanpa kecerdasan rohani dan pikiran yang mantap, tidak mungkin ada kedamaian. Tanpa kedamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Jadi setiap orang menginginkan kebahagiaan. Betul? Ya, memang betul. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, bukan hanya manusia. Tapi bahkan seekor cacing, seekor semut sekalipun menginginkan kebahagiaan. Menginginkan kebahagiaan. Ahar, nidra, bahaya, maitunam ca. Melalui 4 cara ini. Dengan cara makan, orang itu akan merasakan bahagia. Binatang akan merasakan bahagia. Tidur, membela diri, dan keturunan. Jadi setiap orang menginginkan kebahagiaan. Tapi Sri Krishna menjelaskan di sini, tanpa kedamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Ya, sudah jelas. Kalau memang tidak ada kedamaian, ya, tidak mungkin ada kebahagiaan. Pertama kita harus merasa tenang, merasa santi, damai. Baru kita akan merasakan kebahagiaan. Lalu bagaimana cara mencapai kedamaian? Nah, di sini ada pertanyaan untuk Prabu-Prabu semuanya. Bagaimana cara mencapai kedamaian? Apa yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada? Penjelasan dia. Yuk, silakan.
Hare Apakah Krishna, ada Prabhu. yang ini? Haribol, Ya, Prabhu. Krishna Prema. Caranya mencapai kedamaian itu dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 29. Ada 3 caranya, yaitu Bhoktaram Yageta Pasam, Sarvalokamaisawaram, Suridam Sarvabhutanam. Nah ini yang muncul ini Prabu. Di layar Prabu ini. Jadi dengan mempersembahkan korban suci kepada Sri Krishna, terus menganggap beliau adalah pemilik semua loka, segala sesuatu, dan beliau juga sebagai kawan yang mengharapkan kesejahteraan setiap makhluk hidup. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mencapai kedamaian. Ya, seperti Terima itu Prabu. kasih, Prabu Krishna Prema. Terima kasih, Hare Krishna. Ya, jadi ini adalah namanya peace formula atau rumus kedamaian. 3 hal. Jadi tidak hanya mengetahui saja, tapi juga harus diinsafi. Ya, jadi menginsafi bahwa Sri Krishna adalah seseorang yang harus dipuaskan. Tujuan kita melakukan yagya korban suci ya hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Dan kemudian segala sesuatunya milik Sri Krishna, semua planet milik Sri Krishna. Dan Sri Krishna lah teman kita yang sejati. Dengan cara seperti itu kita akan mencapai kedamaian. Lalu kalau kita sudah mencapai kedamaian, secara otomatis kita akan menjadi bahagia. Ya. Prabhupada menjelaskan. Karena itu orang sibuk tanpa hubungan dengan Krishna pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak damai meskipun dia menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya. Sedangkan Krishna adalah keadaan damai yang diwujudkan sendiri dan hanya dapat dicapai dalam hubungan dengan Krishna. Jadi intinya di sini yaitu kita hanya perlu menghubungkan diri kita dengan Krishna. Menginsafi ketiga hal tadi, dengan cara seperti itu kita menjadi sadar bahwa ya tujuan hidup kita yaitu untuk melayani Krishna. Contohnya seperti ini ya, contoh yang gamblang seperti HP. HP kalau tidak memiliki baterai ya tidak ada artinya. Dan baterai itu bisa diisi kalau dicas seperti itu. Nah, jadi begitu juga dengan badan ini. Badan tanpa sang roh. Jadi badan ini adalah benda mati tanpa sang roh. Dan sang roh kalau tidak dihubungkan dengan Sri Krishna, maka tidak ada maknanya. Oke. Sloka nomor 67. Seperti perahu yang berada pada permukaan air di bawah lari angin kencang. Kecerdasan seseorang dapat dilarikan bahkan oleh satu saja di antara indria-indria yang mengembara dan menjadi titik pusat untuk pikiran. Nah, kalau ada satu saja di antara indria-indria kita yang apa ya istilahnya tertarik dengan objek indria, jadi kecerdasan kita, pikiran kita akan digoyahkan, memikirkan objek indria. Sebagaimana disebut dalam riwayat Maharaja Ambaris, segala indria harus dijadikan tekun dalam kesadaran Krishna. Sebab itulah cara yang benar untuk menjadikan pikiran. Nah, kalau kita ingat kembali lagi percakapan kita kemarin, yaitu antara menyibukkan indria dengan mengendalikan indria sebenarnya hampir sama dalam konteks kesadaran Krishna kita. Sloka nomor 68. Karena itu orang yang indria-indrianya terkekang dari objek-objeknya pasti mempunyai kecerdasan yang mantap. Wahai yang berlengan perkasa. Prabhupada menjelaskan dengan kesadaran Krishna, kecerdasan seseorang sungguh-sungguh mantap dan bahwa seharusnya ia mempraktikkan ilmu ini di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Disebut seorang sadaka atau calon yang memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan.
Nah, jadi kemarin juga kita sudah mendiskusikan hal ini. Jadi kesadaran Krishna artinya kita mendapatkan bimbingan dari seorang guru kerohanian. Dengan cara seperti itulah kita bisa mendekati Sri Krishna. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kuto. Jadi setiap hari kita berdoa seperti itu ya. Karena pertama yang harus kita puaskan yaitu guru kerohanian. Karena beliau yang membimbing kita. Jadi tanpa bimbingan dari guru kerohanian kita tidak bisa mendapatkan karunia Sri Krishna. Jadi guru kerohanian Kiba Vipra Kibanya Si Sudra Keninai Jai Krishna Tatwa Veta Shri Guru Hoy. Jadi hal pertama yaitu Krishna Tatwa. Seorang guru kerohanian harus mengerti tentang Krishna Tatwa. Kebenaran yang mutlak tentang Sri Krishna. Shri Guru Hoy. Krishna Tatwa Veta Shri Guru Hoy. Jadi siapapun yang mengerti Krishna Tatwa itu bisa orang itu layak menjadi seorang guru kerohanian. Si guru Hoy. Entah dia lahir di India, di Amerika, di Indonesia. Kalau orang itu sadar akan Krishna, mengerti Krishna Tatwa, dia bisa dijadikan sebagai seorang guru yang bisa dipercaya. Dan orang yang mempraktikkan sadhana, artinya seperti kita ini, ya, kita memperhatikan sadhana, disebut dengan sadhaka. Prabhupada menjelaskan di sini, atau calon yang memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Ya, jadi kita semua adalah calon, calon yang memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Karena sedikit saja kita melakukan pelayanan pada Sri Krishna, itu artinya kita sudah mencapai pembebasan. Karena kita sudah menghubungkan diri kepada Sri Krishna. Sloka nomor 69. Ya nisa sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muni. Ini adalah sloka yang klasik juga. Malam hari bagi semua makhluk adalah waktu sadar bagi orang yang mengendalikan diri. Dan waktu sadar bagi semua makhluk adalah malam hari bagi ऋषि yang mawas diri. Jadi di sini dijelaskan perbedaan antara orang yang sadar akan Krishna dengan orang yang tidak sadar akan Krishna. Orang-orang materialistik dengan orang-orang yang sadar akan Krishna, penyembah Sri Krishna. Jadi malam hari bagi orang materialistik, ya mereka tidur. Tapi malam hari bagi penyembah, ya seorang penyembah tidak menghabiskan waktunya seperti ini. Seperti Srila Prabhupada, beliau mentranslate Srimad Bhagavatam, menulis buku beliau sampai larut malam. Dan siang hari bagi orang yang tidak sadar akan Krishna, jadi kegiatannya sibuk bekerja atau memuaskan indria-indria. Nidraya triyate naktam biawayena cawa wayaha diva charte haya rajan kudumba bharane nawa. Ini adalah kegiatan orang yang tidak berada dalam kesadaran Krishna. Nidraya hriyate naktam biawayena cawa. Malam hari mereka hanya tidur atau melakukan hubungan seksual. Diva charte haya rajan kudumba bharane nawa. Siang hari mereka sibuk bekerja atau menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, memuaskan indria-indria mereka. Tapi orang yang sadar akan Krishna, siang dan malam mereka selalu menghubungkan diri dengan Krishna 24 jam. Bahkan ketika seorang penyembah tidur pun sebenarnya itu merupakan pelayanan. Itu merupakan pelayanan. Karena apa? Karena kesadaran kita itu berbeda. Mengapa kita tidur? Karena kita ingin menjaga badan ini supaya tetap sehat dan bisa melakukan pelayanan secara lebih baik. Ya, jadi siang hari kita hanya siang hari seorang penyembah fokus mengajarkan, menyebarkan buku, menulis buku, jadi seperti itu.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Prabu Sadbuja. Bagaimana seseorang sungguh-sungguh menjadi sadar akan Krishna setiap saat? Bagaimana kita bisa menjadi sadar akan Krishna setiap saat? Seperti Ambarish Maharaj. Ya, Sawai mana Krishna Padara Windaya, selalu berpikir tentang Krishna 24 jam. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya senantiasa melakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Yat karosi, yat asnasi, yat cuhosi, dadasi, yat. Ini semuanya diberikan di dalam Bhagavad Gita. Caranya supaya sadar akan Krishna. Ketika makan, bagaimana caranya supaya sadar akan Krishna? Ya, pertama, persembahkan makanan itu pada Sri Krishna, lalu kita terima sebagai karunia Krishna. Dan ketika melayani prasad pun, kita harus memiliki kesadaran bahwa ini adalah Krishna. Prasad ini tidak berbeda dengan Krishna. Makanya kita harus betul-betul fokus terhadap prasad itu ketika kita melayani Mahaprasadam. Dan apalagi contohnya, kita bekerja pun hasilnya kita gunakan untuk pelayanan kepada Sri Krishna. Srila Prabhupada di sebuah kelas beliau menjelaskan, kalau kita tidak bisa menyerahkan hasil dari perbuatan kita sebelumnya, setidaknya sebagai seorang pemula harus menyerahkan 1% dari hasil pekerjaan kita. 1% minimal, Srila Prabhupada menjelaskan. Dan ketika kita tidur, bagaimana dengan tidur? Bagaimana caranya kita bisa memikirkan Krishna kalau kita tidur? Pertanyaan ini pernah ditanya oleh murid Srila Prabhupada kepada beliau, pada Srila Prabhupada. Nah, bagaimana Prabhupada ketika kita tidur, kita bisa melakukan pelayanan pada saat tidur? Karena Anda menjelaskan 24 jam sehari, jangan pernah melupakan Krishna. Kita harus tetap melakukan pelayanan. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, sebelum tidur, kalau kita membaca Krishna book atau lila-lila tentang Sri Krishna, mendengarkan lila-lila tentang Sri Krishna sebelum tidur, jadi Sri Krishna akan muncul di dalam tidur kita, di dalam mimpi kita. Dan juga kalau kita tidur dengan tujuan, seperti yang telah saya katakan tadi, saya tidur, saya perlu istirahat karena badan ini harus istirahat supaya bisa melakukan pelayanan yang lebih baik besok. Jadi itu juga merupakan pelayanan. Kalau saya tidak tidur, badan saya akan sakit, jadi tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal. Jadi dengan cara seperti itu, entah bagaimanapun caranya, somehow or other, somehow or other, bagaimanapun caranya, kita selalu menghubungkan diri dengan Sri Krishna. Itu juga kalau kita melihat hidup Ambarish Maharaj, beliau menggunakan semua indera beliau, dan tidak hanya itu, beliau menggunakan semua kekayaan yang dimiliki oleh beliau dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Ya, Bhaktivinoda Thakur juga menuliskan sebuah lagu, Manaso Deho Geho Joki Chumora Arpilu Tuya Pade Nanda Kishora. Jadi segala sesuatu yang hamba miliki hamba serahkan pada Putra Maharaj Nanda. Manasa, pikiran, berpikirlah tentang Krishna. Makanya khususnya para grihasta sering disebutkan oleh Maharaj Bhakti Ragawa supaya kita memiliki pekerjaan yang tradisional. Kalau kita bekerja di kota, di perkantoran, jadi karena kita juga dilingkupi dengan pergaulan orang yang bukan penyembah, jadi oke. Tapi mentalitas kita akan dipengaruhi karena kita deal dengan mereka, karena kita menghubungkan diri dengan orang yang bukan penyembah. Bekerja dengan orang yang bukan penyembah, artinya kita harus melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesadaran Krishna. Tapi kalau kita memiliki pekerjaan tradisional dan hidup di perkampungan seperti GNB contohnya, jadi ini sudah upaya yang paling maksimal sebenarnya. Kita berkebun, memelihara sapi, jadi seperti itu kita bisa menyibukkan diri kita 24 jam sehari pelayanan kepada arca, dan khususnya kita yang grihasta. Karena kebanyakan kita, ya kebanyakan penyembah itu grihasta.
Oke lah kalau brahmachari, mereka mendapatkan kesempatan hidup di ashram. Jadi pergaulan mereka sudah terjamin. Tetapi bagi grihasta ini penting juga ketika kita memiliki anak. Kita harus betul-betul sadar bahwa anak ini dikirim oleh Sri Krishna untuk kita besarkan. Dan harus kita didik dalam kesadaran Krishna. Jadi ya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ingat pada Sri Krishna 24 jam sehari. Ya tentu saja bagi orang yang tinggal di Dham, seperti di Brindawan, atau di GNB sekalipun. GNB merupakan Dham, Gita Nagari, Dham tempat suci, karena semua penduduknya penyembah. Jadi lebih gampang bagi mereka untuk bisa selalu tekun dalam kesadaran Krishna. Karena situasi mendukung. Makanya Srila Prabhupada menginginkan kita make Brindavan village. Buatlah desa-desa Brindavan. Jadi seperti itu. Ya ada banyak sekali praktikal contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Kita masak pun untuk Krishna, kita tidur pun untuk Krishna. Bahkan Dharma Wiro Dubutisu Kamu Asmi, kita melakukan hubungan seksual pun itu tujuannya untuk mendapatkan anak yang sadarakan Krishna, mendapatkan anak yang suputra atau seorang putri yang sadarakan Krishna. Oke. Kita memiliki waktu lagi beberapa menit. Oke, itu sloka 69. Srila Prabhupada menjelaskan, orang yang mawas diri selalu acuh terhadap kesenangan dan duka cita duniawi. Dia melanjutkan kegiatannya untuk keinsapan diri dan tidak digoyahkan oleh reaksi-reaksi material. Jadi bagi orang yang sepenuhnya sadarakan Krishna, tidak begitu memfokuskan diri mereka terhadap kebahagiaan rohani, kebahagiaan material atau duka cita material. Oke. Sloka nomor 70. Nah, ini contohnya yang saya sampaikan tadi di awal, ya, tentang keinginan material. Kadang kita sudah ikut dalam kesadaran Krishna masih memiliki keinginan material, dan hal itu wajar. Ya, apuriyamana macala pratistam samudrama apa prawisanti tadwat kamayam prawisanti sarve sasantim apnoti na kamakam. Jadi contohnya seperti ini, ya. Lautan yang tetap tenang walaupun ada beribu-ribu sungai yang mengalir ke dalam lautan, tapi lautan tetap tenang di posisinya. Ya, begitu juga penyembah Sri Krishna. Hanya orang yang tidak terganggu oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang dapat mencapai kedamaian. Bukan orang yang berusaha memuaskan keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Nakama kami. Nakama kami. Ya. Nah, tidak kama kami. Ya, bukan orang yang mencoba untuk memuaskan keinginan itu. Jadi poinnya di sini yaitu sebagai seorang penyembah kita harus mentoleransi keinginan material yang datang. Jangan merasa terganggu dengan keinginan itu. Jangan merasa terganggu. Kalau kita sudah mulai merespon terhadap keinginan itu, mencoba untuk memenuhi keinginan material itu, maka kita akan menjadi goyah. Tapi bagaikan laut yang tidak goyah, tidak melewati batas pantainya, walaupun ada beribu-ribu sungai yang masuk, yang mengalir, ya. Jadi seperti itu juga seharusnya kita sebagai penyembah. Karena kegiatan kita di masa lalu banyak sekali melakukan perbuatan yang berdosa, yang menjijikkan untuk memuaskan indria-indria material secara tidak wajar. Jadi keinginan itu bisa saja terlintas kapan saja. Bahkan Prabu Jananiwas, murid Srila Prabhupada,
ketua pujari di sini di ISKCON Mayapur. Dalam sebuah kelas beliau menyampaikan, bahkan seorang pujari pun yang sedang melakukan arati kepada Krishna di tempel, terkadang pada saat itu pikiran untuk menikmati hubungan seks bisa masuk di dalam pikirannya. Tetapi sebagai seorang penyembah, ya anggap itu sebagai angin yang berlalu. Jangan begitu dihiraukan. Bagikan anjing yang menggonggong, ya sering kita dengar ungkapan ini. Ya kalau sudah capek anjing itu menggonggong, ya anjing itu akan berhenti menggonggong dengan sendirinya. Prabhupada menjelaskan, barangkali keinginan datang kepadanya bagaikan air dari sungai yang mengalir ke dalam lautan, tetapi dia mantap dalam kegiatannya dan tidak digoyahkan sedikit pun oleh keinginan untuk kepuasan indria-indria. Itulah bukti orang yang sadar akan Krishna dan sudah kehilangan segala minat untuk kepuasan indria-indria material, meskipun keinginan tersebut tetap ada. Nah, Prabhupada menjelaskan di sini, meskipun keinginan itu tetap ada, tapi ya anggap saja angin lalu dan terus berjapa, terus lakukan pelayanan. 71. Hanya orang yang sudah meninggalkan segala jenis keinginan untuk kepuasan indria-indria, hidup bebas dari keinginan, sudah meninggalkan segala rasa ingin memiliki sesuatu, dan bebas dari keakuan palsu, dapat mencapai kedamaian yang sejati. Nah, ini adalah karakteristik penyembah murni sebenarnya. Yang kita diskusikan dari sloka 65, itu merupakan karakteristik penyembah murni. Bagaimana seorang penyembah murni itu menyibukkan diri kepada Krishna, menyibukkan indria-indrianya kepada Krishna. Bebas dari keinginan berarti tidak menginginkan sesuatu untuk kepuasan indria-indria. Jadi para Mayawadi berpikir bahwa bebas dari keinginan artinya kita tidak memiliki keinginan apapun. Tapi tidak mungkin bagi sang jiwa untuk menjadi terbebas sepenuhnya dari memiliki keinginan. Tapi Prabhupada menjelaskan di sini bebas dari keinginan artinya bebas dari keinginan material. Dengan kata lain, keinginan untuk menjadi sadar akan Krishna sesungguhnya berarti bebas dari keinginan. Jadi keinginan yang dimaksudkan di sini yaitu keinginan yang bersifat material. Bahkan seorang penyembah murni sekalipun tidak akan menginginkan pembebasan. Salokya saksi samipya sarupya ekatwam abhyuta dia manam nagri nanti binamat sewanam janaha. Jadi binamat sewanam janaha. Yang diinginkan hanyalah sewa pelayanan. Hanya melayani Sri Krishna. Oke, yang terakhir. Ini sudah jam 2 ini. Dan saya ada janji sebenarnya. Oke, kita akan selesaikan ya. Lagi sebentar. Itulah cara hidup yang suci dan rohani. Sesudah mencapai kehidupan seperti itu, seseorang tidak dibingungkan. Kalau seseorang mantap seperti itu, bahkan pada saat kematian sekalipun, ia dapat masuk ke kerajaan Tuhan. Nah, ya tentu saja. Yam wapi semaran bhawam teja tante kalewaram tam ewai di pantia sadatan bawa. Apa yang kita pikirkan pada saat meninggalkan badan, itulah yang akan kita gapai. Kehidupan itu yang akan kita gapai. Anta kale camam ewa semaran muktua kalewaram. Kalau kita memusatkan pikiran kepada Sri Krishna, terlebih ketika kita meninggalkan badan ini, jadi kita akan langsung berpulang ke dunia rohani. Dan berpikir tentang Krishna pada saat meninggalkan badan tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mulai dari sekarang memikirkan tentang Krishna. Seperti halnya film, apa ya? Kalau dulu kita masih pakai klise, kalau mengambil foto kita pakai klise, tapi sekarang semuanya sudah digital. Ya, jadi seperti klise itu. Jadi film. Jadi apa yang kegiatan apa yang paling banyak kita lakukan di kehidupan ini, jadi itulah yang akan muncul nanti, itulah akan yang diputar, film itu yang akan diputar di pikiran kita pada saat meninggalkan badan. Makanya sebanyak mungkin kita harus melakukan pelayanan kepada Sri Krishna.
sebelum akhir hidup ini, kalau seseorang cukup beruntung hingga menjadi sadarakan Krishna, maka ia akan segera mencapai tingkat Brahma Nirwana. Tidak ada perbedaan antara kerajaan Tuhan dan bakti kepada Tuhan. Oleh karena kedua-duanya berada pada tingkat yang mutlak. Jadi pembebasan berarti bukan hanya ketika kita mencapai dunia rohani, tapi pembebasan seperti yang Prabhupada jelaskan di sini ketika kita menekuni bakti pada Sri Krishna. Walaupun kita masih berada di dunia material ini, itu artinya kita sudah mencapai pembebasan. Kita sudah berada di kerajaan Tuhan. Sudah Prabhupada menjelaskan. Jiwan mukta sa ucete. Kita sudah terbebaskan. Iha yasya haridasya karma nama nasagira. Ikhla swap yawastasu jiwan mukta sa ucete. Kalau kita gunakan indria-indria kita, karmana, kegiatan kita, harir dasya dalam melayani Sri Hari, harir dasya, karmana, manasa, pikiran kita, kegiatan, pikiran, kata-kata, indria-indria yang lain. Jadi jiwan mukta saucet, kita sudah dibebaskan. Nah, Srila Bhaktivinoda Thakur telah meringkas bab 2 Bhagavad Gita sebagai isi seluruh teks Bhagavad Gita. Jadi sebenarnya Bhagavad Gita ini judulnya Sankhya Yoga. Jadi Sankhya Yoga. Tetapi di sini Prabhupada memberikan judul sebenarnya sebagai ringkasan isi Bhagavad Gita. Mengapa ringkasan isi Bhagavad Gita? Karena secara umum Srimad Bhagavad Gita menjelaskan 3 aspek yoga, yaitu karma, bhakti, dan jnana. Nah, di dalam bab 2 ini semuanya sudah dijelaskan. Karma, ya, sudah kita bahas sebelum membahas tentang Budi Yoga. Kita membahas tentang karma. Dan jnana, pengetahuan, khususnya bagian dari Sankhya Yoga itu. Mengetahui bahwa kita bukanlah badan, kita adalah sang roh. Dari sloka 11 sampai 30 itu adalah bagian jnana di dalam bab ini, bab 2. Dan bhakti tentu saja hari ini, dari kemarin sampai hari ini kita menjelaskan tentang, berdiskusi tentang bhakti. Jadi semuanya sudah dirangkum di dalam bab 2 mengenai karma, jnana, dan bhakti. Jadi 6 bab pertama dari Bhagavad Gita menjelaskan karma, 6 bab pertengahan menjelaskan tentang bhakti, dan 6 bab terakhir menjelaskan tentang jnana. Tetapi secara keseluruhan kita akan menemukan uraian tentang bhakti. Karena Bhagavad Gita juga dinamakan Yoga Sastra. Yoga Sastra. Sastra yang menjelaskan tentang yoga. Dan apa makna yoga yang sebenarnya? Jika kita menghubungkan diri kepada Sri Krishna, itu sebenarnya makna yoga. Yoga Sastra Sri Krishna Arjuna Samvade. Jadi yoga sastra ini dijelaskan pada Sri Krishna, oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Oke, sudah selesai bab 2. Terima kasih Prabu-Prabu semuanya. Saya ada janji sebenarnya jam 2 lewat 10 menit waktu India. Ini sudah jam 2 lewat 5 menit. Jadi saya harus siap-siap. Saya tidak akan mengambil pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan bisa kirim di WhatsApp grup. Nanti saya akan respon. Terima kasih. Hare Krishna. Jaya Wanca Kalpatarubhyascha. Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Prabhupada Ki Jai. Haribol. Krishna.